Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini, saya masih sharing video dari Bu Pramita Iriana SKPM Biomed. Jadi, beliau merupakan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi, beliau dan timlah yang melakukan validasi dari pengajuan STR seluruh Indonesia. Jadi, kita simak video penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau sering dilakukan bagi pelamar atau yang melakukan registrasi STR online. Jadi kita simak videonya sampai lengkap agar pada saat pengajuan STR kita tidak mengulangi kesalahan atau tidak ditolak. Oke guys, kita lanjut, check it out. Permasalahan yang sering ditemukan dalam pengurusan STR adalah yang pertama dalam registrasi baru. Foto ukurannya terlalu kecil, latar fotonya tidak berwarna merah, jadi masih ada yang kirim fotonya latar belakangnya biru. Kemudian fotonya terlihat giginya itu memang sengaja diperlihatkan. Jadi harusnya fotonya foto formil ya, bukan giginya harusnya bisa ditutup, ini diperlihatkan dengan sengaja. KTP, dokumen yang dikirimkan tidak dapat terbaca dengan jelas, nama dan nomor KTP yang ditulis berbeda dengan KTP yang dilampirkan. Ini juga kurang hati-hati ya, dan ada kekeliruan data seperti nama, NIK, dan tempat tanggal lahir. Kemudian untuk ijazah yang dilampirkan merupakan ijazah SKEP atau MKEP, jadi yang bisa mengurus STR itu adalah D3, D4, nurse, dan spesialis gitu ya. Dan nomor rentangan ijazah yang ditulis berbeda dengan ijazah yang dilampirkan. Ini juga ketidaktelitian dari si pemohon, dan nama yang tertulis di ijazah berbeda dengan nama yang terdapat di KTP. Ini biasanya kami konfirmasi ke institusi yang bersangkutan ya, atau kalau memang ada kontaknya kami langsung kontak melalui admin dari Set KTKI. Ijazah yang dilampirkan tidak lengkap, kemudian ijazah SKP terbit lebih dari tahun 2001. Jadi 2001 atau pengalaman 2008, tapi masih SKP. Harusnya NS, Nurse, SKEP ya, kalau yang 2008 ini 2008 masih SKP. Dan ini harus kita minta yang bersangkutan harus melakukan verifikasi ke Dikti apakah betul SKP-nya itu memang SKP yang sudah jadi satu antara akademik dan profesinya atau belum. Ya, ini harus diverifikasi. Kemudian untuk Serkom tidak terdapat logo institusi dan PPNI pada Serkom. Jadi yang ada beberapa yang masuk ke STR online ini, ke aplikasi STR online, logonya ada yang tidak. Tapi ada yang ada logo institusi, tapi sebelahnya atau logo yang satunya lagi bukan PPNI, tapi logo AIPMI atau logo IVK, itu keliru. Jadi logonya harus logo institusi dan logo dari PPNI. Serkom yang dilampirkan palsu. Ini beberapa kami sudah menemukan, dan ada satu institusi yang memang ternyata baru tahu juga bahwa mahasiswanya itu tertangkap oleh seseorang yang akhirnya mau aja itu mahasiswa itu menyerahkan dirinya untuk diurusin STR-nya ke orang lain dengan pembiayaan yang cukup lumayan ya, 2,5 juta atau 3 juta gitu per orang, dan ini sudah diketahui oleh institusi dan sudah dilakukan pemanggilan pada mahasiswa tersebut. Kemudian nomor Serkom yang ditulis berbeda dengan Serkom yang dilampirkan, ini juga ketidaktelitian. Tanggal Serkom yang ditulis keliru, melampirkan dokumen yang salah ya, bukan Serkom. Tidak terdapat cap institusi atau foto pada Serkom tersebut, dan nama serta tempat lahir berbeda dengan ijazah dan KTP. Jadi mulai dari sekarang, terutama nih lulusan baru ya yang akan mengurus STR nanti setelah lulus uji kompetensi, dicek semua dokumennya, nama, tempat tanggal lahir itu harus sama semua, jangan ada yang beda. Kalau ada yang beda, segera diselesaikan supaya nanti pada saat proses melaksanakan pengurusan STR tidak mengalami kesulitan. Kemudian surat sehat, ada yang mengupload surat sehat yang sudah kadaluarsa atau surat sehatnya editan. Yang ngurus ke Yankes itu satu orang, tapi setelah itu di-copy terus namanya ditempel semua. Ini ketahuan nih, ada waktu itu 4 orang surat sehatnya sama ya. Jadi kami pasti dengan berjalannya waktu tim validator ini sense untuk melihat sesuatu yang tidak biasa itu jadi terlatih.
Jadi surat sehat yang sedikit saja ada perubahan, kami bisa sensitif bahwa ini adalah tidak asli. Kemudian tidak terdapat SIP, walaupun hanya kesalahannya tidak terdapat SIP, ini pasti kami minta perbaiki. Jadi harus ada SIP dari dokter pemeriksa dan harus ada cap basah dari fasilitas kesehatan yang diminta surat sehat tersebut. Tidak terdapat tanggal pemeriksaan, alasan yang dituliskan dalam surat sehat bukan untuk melengkapi persyaratan STR, tapi ada yang untuk mendaftarkan atau mencari kerja, itu nggak boleh ya, jadi harus melengkapi persyaratan STR. Surat sumpah, ini juga surat sumpah, tadi pagi ya kami memvalidasi ini menemukan juga surat sumpah palsu. Formatnya sudah sama dengan yang ditetapkan oleh PPNI, tetapi namanya itu dia kayaknya gunting namanya terus ditempel di nama surat sumpah itu. Dan ternyata pas saya klarifikasi ke DPW, memang betul itu palsu. Tidak terdapat tanda tangan si pemilik surat sumpah, tidak terdapat nomor sumpah, nama dan gelar berbeda font dari isi surat sumpah. Ini tadi yang saya bilang, kami sensitif dengan hal-hal yang ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Kemudian surat pernyataan patuh, surat patuh palsu buat sendiri, dikira surat patuh itu gampang dibuat sendiri ya. Saya nggak tahu Pak Rohman caranya seperti apa, sehingga setiap orang yang akan membuat surat patuh dengan buatan sendiri itu pasti kami ketangkep oleh kami bahwa itu adalah palsu. Ya, jadi nggak bisa diikuti walaupun sudah menggunakan Word dengan font yang sesuai dengan yang ada di SIMK PPNI. Oke guys, semoga video dari Bu Pramita Iriana SKPM Biomed tadi dapat memberikan pencerahan bagi kalian yang akan melakukan registrasi STR online. Semoga Bu Pramita SKPM Biomed beserta timnya selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk membantu dari pejuang STR. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan share serta ajukan pertanyaan di kolom komen. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.